Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linabtinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, di hari Sabtu, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur yang tak terhingga atas karunia dan kenikmatan iman wal Islam, juga kenikmatan asyikah wal faraq. Semoga dengan nikmat ini kita semakin mampu berserah diri kepada Allah, semakin mampu menyempurnakan ketaatan kepada Allah, semakin mampu terus-menerus hentinya taqarrub ilallah, sampai Allah menetapkan hidayah kepada kita, menetapkan inayah, taufik serta maunahnya kepada kita, sehingga hari-hari yang kita lalui yang menjadi ketetapan Allah ini menjadi hari-hari yang membahagiakan kita, hari-hari yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Kita memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah di majelis yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini menyebabkan Allah mengampuni segala dosa dan kemaksiatan kita. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah Ta'ala memudahkan semua urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini menyebabkan Allah mengampuni dan juga menyembuhkan, menguatkan lahir dan batin kita. Menyembuhkan penyakit-penyakit lahir dan penyakit batin kita. Amin. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah melimpah ruahkan rezeki lahir dan batin kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Amin. Para santri yang mulia, alhamdulillah pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita. Dan mohon maaf yang tak terhingga di Sabtu yang lalu kita tidak sempat untuk ngajar di sini, karena ternyata di luar prediksi ya. Seharusnya 5:30 itu selesai, gitu ya. Ustadz mengisi kajian, gitu ya. Dan ternyata Ustadz baru tahu kemarin di setiap hari Sabtu pagi, ya, pekan pertama Ustadz harus mengisi di Masjid Agung itu, gitu ya. Pagi mulainya jam 5 kurang 10 menit, gitu ya, mulainya ya, gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang ketiga kalau pekan yang lalu kajiannya di off kan, gitu ya. Nah pagi ini kita melanjutkan kajian kita, pelajaran dari 2 pekan yang lalu, gitu ya. Mungkin di antara para santri masih ingat kira-kira pelajaran terakhir kita di 2 pekan yang lalu tentang apa? Ya. Tentang apa? Buat itu yang penjelasan surat An-Nisa ayat 32. Sudah dijelaskan belum itu? Belum.
Belum dijelaskan? Belum. Oke, baik. Berarti kita akan, tapi sudah dibaca ya, dibaca bersama-sama ya. Sudah ada yang membaca kan ya? Baik. Jadi babnya ini kita masuk subpokok bahasan apa namanya? Amal atau perbuatan ridho yang keempat, yaitu apa? Kita tidak menyesali, tidak sedih terhadap apa yang luput dari diri kita. Kita tidak mengangan-angankan apa yang tidak di tangan kita, gitu ya. Kita tidak apa ya, tidak menyesali ya, tidak iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, gitu ya. Nah, tentang ini betul sekali kalau kemarin Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 ya. Di situ Allah Ta'ala memulai dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din lirijali nasyibum mimma iktasabu walin nisa'i nasyibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Para santri yang mulia, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah tatamannau, ya. Janganlah kamu berangan-angan, ya. Dalam hal ini dekat dengan iri hati. Ma apa-apa fadlallahu bihi, ya. Ba'dukum ala ba'd. Terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu, ala ba'din atas sebagian yang lain. Kenapa? Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Karena bagi laki-laki dia akan mendapatkan nasib yang sering kita dengar, yang sering kadang kita ucapkan. Nasib itu artinya bagian kalau dalam Quran. Lirijali nasibum mimma iktasabu, dan bagi laki-laki maka dia akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban, dan bagi perempuan dia akan mendapatkan apa-apa yang dia usahakan pula. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat was'alullaha min fadlih, gitu ya. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kita akan buka dulu tafsir Quranil Azim ya, Ibnu Katsir menjelaskan begini ya, bahwa sebab-sebab turunnya ayat ini, atau kemudian dikenal dalam ulumul Quran itu istilah asbabun nuzul ya. Ini ayat turun berkaitan keluhan seorang wanita yang datang kepada Nabi, seorang ummahat yang datang kepada Nabi. Wanita ini datang ke Nabi dan mengatakan, duhai, andai saja kita ini laki-laki sehingga kita bisa ikut berjihad layaknya kaum laki-laki yang berperang di jalan Allah, gitu ya. Artinya wanita ini datang ke Nabi dan dia itu menginginkan kesyahidan sebagaimana kesyahidan para laki-laki yang memiliki kewajiban untuk berperang di jalan Allah. Dia pengen gitu. Ya, bahasa kita ya Rasulullah, kenapa kalau laki-laki kau berikan kewajiban untuk berperang di jalan Allah, kemudian mendapatkan kesyahidan, kemudian Allah memberikan kenikmatan sesuai dengan janji-janji yang Allah janjikan kepada orang-orang syahid di jalan Allah, gitu ya. Dengan bahasa lain, wanita ini mengatakan, sungguh kami menginginkan pahala kesyahidan sebagaimana yang didapatkan laki-laki. Karena kami perempuan, kami tidak bisa berperang. Maka seandainya peperangan diwajibkan atas kami, niscaya kami akan ikut berperang. Jadi gitu ya. Jadi ketika ini pemahaman pertama ya. Jadi kita itu tidak boleh ya.
Bahasanya kan perempuan ini kan merasa tidak cukup dengan nikmat penciptaan dirinya, bahwa dia itu seorang perempuan. Yang tentunya kalau seorang perempuan tidak seharusnya berperang. Iya, maksudnya tidak seharusnya berperan sebagai laki-laki. Bukan berperang ya, berperan. Seorang perempuan seharusnya berperan sebagai perempuan, tidak berperan sebagai laki-laki, gitu ya. Sebagaimana seorang laki-laki harus berperan sebagai laki-laki, dia tidak boleh berperan sebagai perempuan. Kenapa? Lirijali nasibum maktasabu. Nah, bagi laki-laki dia akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan. Walin nisa'i nasibum maktasaban. Dan bagi perempuan dia akan mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia usahakan. Gitu ya. Jadi tentunya Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan laki-laki dan menciptakan perempuan. Dan tentunya pula Allah yang mengetahui tentang penciptaannya ini. Bagaimana hakikat laki-laki dan bagaimana hakikat perempuan, tentunya Allah Maha mengetahui. Maka di sini kalimat terakhirnya innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Gitu ya. Kenapa laki-laki punya kewajiban berjihad di jalan Allah, kenapa perempuan tidak? Tentunya innallaha kana bikulli syai'in alima. Gitu ya. Maka tidak sepantasnya seorang perempuan mengatakan saya ingin menjadi laki-laki. Ya, sebagaimana selayaknya seorang laki-laki mengatakan enak ya jadi perempuan. Tidak ikut berperang di jalan Allah. Gitu ya. Karena apa? Karena tadi sungguhnya bagi laki-laki dia akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi perempuan dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi gitu ya. Jadi gitu. Gitu ya. Maka dalam hal ini Ibnu Ajibah ya. Kalau sudah Ibnu Ajibah, kitabnya apa yang sering Ustaz sampaikan? Kitab tafsirnya apa? Tafsir Al-Bahar Al-Madid. Tafsir Al-Bahar Al-Madid. Itu ya. Kalau barusan tadi ya sebelum ini, kalau Ibnu Katsir tafsirnya apa namanya? Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ya. Ya. Nah, Ibnu Ajibah dalam kitab tafsir apa? Al-Bahar Al-Madid. Al-Bahar Al-Madid. Ya. Ibnu Ajibah menjelaskan begini, gitu ya. Terkait dengan hal ini bahwa semua kebaikan terdapat dalam ubudiyah, dan semua kebaikan ada dalam ridho terhadap hukum rububiyah. Begitu ya. Nah, berarti kan. Sampai-sampai Ibnu Ajibah dalam Al-Bahar Al-Madid menjelaskan demikian. Sesungguhnya kebaikan itu, semua kebaikan satu terdapat dalam al-ubudiyah. Ya, semua kebaikan ada dalam ibadah dan penghambaan diri kepada Allah. Ya. Seorang perempuan ketika dia ibadah di rumah sebagai kewajibannya, maka dia memiliki keutamaan yang sama dengan seorang laki-laki yang keluar rumah ke medan perang dan berjuang di jalan Allah, kemudian berjihad dan syahid. Kenapa? Karena semua kebaikan ada dalam al-ubudiyah itu. Itu yang kedua, semua kebaikan ada dalam ridho terhadap hukum rububiyah. Apa hukum rububiyah nih? Rububiyah itu Allah sebagai Rabb. Apa artinya Allah sebagai Rabb itu? Allah itu maha pencipta, pengatur, dan pemelihara. Ingat-ingat nggak? Kalau rububiyah berarti Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa? Allah maha pencipta, maha pengatur, dan maha pemelihara.
Allah Maha Pencipta, Allah menciptakan laki dan perempuan, gitu ya. Maka ketika diri kita diciptakan sebagai laki-laki, berperanlah sebagai laki-laki dan jangan berperan sebagai Perempuan. perempuan. Sedemikian juga ketika Allah menciptakan kita sebagai perempuan, maka berperanlah sebagaimana layaknya peran perempuan yang Allah tetapkan. Jangan berperan sebaliknya. Itu penciptaan. Itu jelas sekali. Jadi semua kebaikan adalah dalam ridho terhadap hukum rububiyah. Kalau hari ini kita ditetapkan laki-laki, jadilah kita seorang laki-laki yang perannya, wajibannya, tugasnya sebagaimana ya Allah tetapkan bagaimana seorang laki-laki itu. Dan jika hari ini kita ditetapkan oleh Allah dalam penciptaannya kita sebagai perempuan, maka berperanlah sebagai perempuan, gitu ya. Penciptaan yang kedua, mengatur, Allah Maha mengatur dan Allah Maha memelihara. Jelas sekali. Allah Maha mengatur, Allah sudah mengatur semua ketetapan hukum itu. Bagaimana hukum seorang laki-laki, bagaimana hukumnya seorang perempuan. Bahkan bicara tentang Allah Maha memelihara, Allah memberikan pemeliharaan gitu. Ada amalan-amalan bagi seorang perempuan yang melebihi amalan laki-laki di medan perang kan itu. Si Allah memberikan tawazunitas keseimbangan seperti itu. Maka sampai ada ayat apa tadi ayatnya lirijali nasibum mimmaktasabu. Bagi laki-laki dia akan mendapatkan bagian dari apa yang dia usahakan, walinisa'i dan bagi perempuan nasibum mimmaktasaban. Dia akan mendapatkan apa yang mereka usahakan, gitu ya. Sudah cukup jelas ya. Was'alullaha min fadli, dan mohonlah kepada Allah apa sebagian dari karunia-Nya. Suruh mohon, minta kepada Allah kan itu kan. Minta kepada Allah kan itu. Jadi kita dalam menjalankan tugas ini suruh minta kepada Allah gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, mintalah kepada Allah di sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah suka jika dimintai gitu ya. Kalau dalam hadis yang lain gimana? Jadi kan pernah dengar buatan hadis. Jadi kalau seorang hamba itu tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Gitu kan jelas sekali itu. Man lam yas'alillahu, barang siapa yang enggan atau tidak mau meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Allah akan murka kepada orang yang tidak mau enggan minta kepada Allah. Sampai di sini sudah jelas nggak ya? Sampai akhirnya kalimat di kalimat ayat ini diakhiri dengan innallaha kana bikulli syai'in alima. Maksudnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bagaimana nanti akhirnya laki-laki itu, bagaimana akhirnya perempuan, Allah Maha tahu. Baik, cukup itu. Udah, masih ada waktu kah? Banyak Ustaz. Oh, kirain sudah habis. Ya. Ustadz kalau mau habis senang banget nih, iya dong, gitu ya. Ini yang lainnya pada kemana ya? Tak ayak suarana. Di sini Ustaz. Di mana kau? Kok nggak kelihatan? Ada Ustaz. Ustadz itu, Ustadz itu kalau nggak dengar suara kalian itu gimana gitu rasanya. Tapi kalau sudah dengar gitu seneng. Dibuka kok ternyata di mute. Oh. Ngomong sendiri saya. Oh, ngomong sendiri berarti Bu Safin ini. Ya. Yang nongol kok cuma Bu Mariati saja. Nah, iya. Ayo. Jadi kalian ikutlah ngomong nanti kalau ditanya. Nah, Ustadz kan senang dengerin suara ya. Baik.
Baik, kita akan masuk ke dalil kedua dalam bab tentang apa? Kita tidak mengangankan apa yang luput dari diri kita. Kita tidak sedih, tidak menyesal apa yang hilang dari diri kita. Kita tidak menyesal apa-apa yang tidak ada di tangan kita. Nah, dalil kedua surat Toha, surat ke-20 ayat 131. Mari dibuka surat Toha, surat ke-20 ayat 131. Ya, semua dibuka, kemudian salah satu membaca dan yang lainnya menyimak. Enggak, yang sudah ketemu langsung dewas. Wala tamuddanna, ya. Untuk awalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'alaika ila ma matta'na bih. Ainaka. Ya, diulang. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma Ainaika. Ainaika. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زوجة الحياة الدنيا Zahrotal. Bukan zauza, tapi إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه warizqu rabbika khairu wa abqa. Ya. Yang kau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Seandainya bunga kehidupan dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Allahumma salli. Allahummarhamna bil Quran. Ya. Baik, ayo para santri kita terjemah dulu ya. Dan la janganlah tamuddanna kau tujukan ainaka kedua matamu ila kepada ma apa-apa mata nabi azwajam minhum kepada kenikmatan apa-apa yang kenikmatan yang Allah berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Kenapa? Karena sungguhnya kenikmatan yang Allah berikan hanya sebagai zahratul hayatid dunya. Zahroh, bunga. Zahroh itu artinya bunga. Al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Ya. Ini kita bertambah kosakata baru kita dari Quran. Kaitan dunia, al-hayatid dunya. Kita sering mendengar kalau al-hayati dunia ada kalimat hayatan thayyibah atau kita sekarang mendengar ma'isyata bongka gitu ya. Nah, ternyata di dunia ini ada zahrohnya, ada bunga kehidupan dunia. Apa bunga kehidupan dunia? Kenikmatan yang Allah berikan. Itu bunga. Tahu bunga? Bunga itu menarik sekali ketika dia mekar. Indah, sedap dipandang mata, indah dirasa oleh hati, itu ya, betul nggak? Bisa ada yang bisa ngulang nggak kalimat Ustadz yang tadi terkait dengan bunga? Indah dipandang mata, Indah dipandang oleh mata,
Sedap dirasa. Sedap dirasa oleh hati. Hati. Nah, coba diulang. Indah Bunga dipandang ini mata, Indah dipandang mata. sedap 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 dipandang. dirasa oleh hati. Baik. Itu kenikmatan dunia gitu. Kan di sini kan kalimatnya, jangan kau tujukan kedua matamu kepada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka. Di mana kenikmatan itu apa? Zahratul hayatid dunia. Ya sebenarnya ya kenikmatan itu bunga hidup aja. Kalau jenengan sering bilang toh tentang orang yang mengeluh tentang mimpi buruknya, jenengan ngasih menghiburnya bilang apa? Bunga tidur. bunga Wes tidur. tenang aja, cuma bunga tidur, gitu ya? Yang itu kan ya? Nah ini Allah menghibur kita. Wes kamu jangan silau melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, hartanya banyak, rumahnya mewah, gitu ya? Perusahaannya banyak, jangan silau, itu hanya bunga hidup, gitu ngomongnya, gitu ya. Biar kita, biar ini perintahnya begitu. Soalnya kita la tamuddanna ainaika gitu loh. Nah, gitu ya. Soalnya kalau tidak demikian nanti kita seperti siapa? Pengikutnya Musa. Ketika Korun membawa semua harta bedanya gitu ya. Kemudian pengikutnya Musa sebagian mengatakan ya laitana, gitu kan? Ya laitana, alangkah indahnya aku kalau apa mislama Korun gitu ya. Kalau aku itu punya harta seperti hartanya Korun. Nah, gitu itu. Nah, itu dia kalau gitu apa? Dia itu bukanlah tamudanna tapi tamudanna. Kan perintahnya jangan kau tujukan, ya. Tapi dia menunjukkan ainaika, kedua matamu untuk apa? Untuk melihat Lihat. kenikmatan yang ya Allah berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Gitu. Itu. Kenapa sih seperti itu? Tiap orang punya jatah sendiri-sendiri. Oh ya, selain Supaya itu jangan silau. Maka pakai kacamata hitam. Iya. Padahal kacamata hitam itu bukan agar tidak silau, tapi biar kalau ngelirik tidak Kelihatan. Iya, ya Allah itu bagus sekali mobilnya, bajunya bagus sekali gitu ya. Menipu ya Ustadz itu berarti. Pengalaman pribadi. Iya. Pengalaman pribadi. Ustadz kan memang punya pengalaman. Gitu ya. Jadi kalau di Hong Kong musim panas pakainya kacamata hitam. Kalau ngelirik kan nggak kelihatan. Itu kenapa kalau di siang hari Ustadz sukanya kalau ke masjid naik teng-teng. Tidak jalan kaki. Kalau jalan kaki wah bisa berabe ya. Iya, kacamata hitamnya tidak berguna ya. Nah, gitu. Oke. Kenapa kenikmatan itu sebagai zahratul hayatid dunya, hanya sebagai bunga hidup? Kenapa? Karena sesungguhnya kenikmatan itu linab tinahum fi, ya. Sebenarnya kenikmatan itu hanya untuk menguji. Ya. Jadi Allah menguji dengan kesenangan itu, gitu. Maka jenengan kalau misalnya tiba-tiba ngelihat bos jenengan, lihat orang lain di HK kok kelihatannya mewah, bermegah-megahan, jenengan apa? Wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya, gitu. Hafalin ayat ini. Ketika jenengan mengangan-angankan, ya Allah mobilnya bagus sekali, ya Allah, gitu ya. Dia langsung baca wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwaja minhum jahratal hayatid dunya, begitu. Ketika ngelihat rumah, ngelihat dia itu ngelihat tabungannya banyak, wala tamuddanna ainaka ila ma matta'na bihi azwaja minhum azharatal hayatid dunya, gitu. Gitu ya? Ya Ustaz, siap Ustaz. Iya. Walaupun kalau ada sebenarnya kaya boleh nggak lah? Boleh. Boleh.
Bahkan kita kan suruh boleh iri kepada dua golongan, kata Nabi. Yang pertama, yang Allah berikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu Quran, ya, kemudian mengamalkan dan mengajarkan. Yang kedua, iri kepada orang yang Allah kasih harta, kemudian harta itu diinfakkan di jalan Allah. Jadi boleh berarti kaya itu. Maka la ba'sa ghina littaqwa, kata Nabi. Nggak apa-apa engkau kaya, tapi engkau kudu takwa. Kudu bertakwa. Gitu. Kaya boleh, kudu Takwa. kan itu kan. Ya. Walakin akan tetapi apa? Asyihah gitu, khairan littaqi. Tapi kata Nabi, sungguhnya gitu ya, akan tetapi sehat itu lebih baik daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Gitu ya. Jadi kan pengennya gimana? Orang bertakwa miskin atau orang bertakwa kaya? Sehat kaya. Sehat. Kaya. Tulang. Kaya. Sebentar. Takwa, jangan pilih mana? Takwa kaya gitu ya. Ya sering sakit-sakitan. Atau yang kedua, takwa miskin tapi sehat. Takwa. Kaya. Sehat. Kaya. Sehat. Kaya. Dipilih yang enak. Nggak ada pilihan itu. Kayaknya paket lengkap, Ustaz. Nggak ada paket itu. Paketnya cuma 2 itu. Sedang diusahakan. Sedang diusahakan. Iya. Ya, kalau ditanya sedang diusahakan, lah progresnya apa? Kerja keras. Oh, lagi dalam proses, Ustaz. Prosesnya dalam banget. Ya. Yang namanya proses itu harus ada progres. Kalau engkau ingin naik ke tangga yang ke-10, sekarang sampai tangga mana? Kan lagi proses, Ustaz. Tangga mana? Belum naik, Ustaz. Gitu ya. Baik. Nah, oke ya. Nah, ini ayat ini Masya Allah gitu. Jadi ini ayat jadi senjata untuk menghibur kita. Itu cuma perhiasan untuk menguji mereka kok gitu ya. Warisku rabbika khairu wa abqa. Ini akhir ayatnya. Dan sungguhnya rezeki Rabbik dari Tuhanmu itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi ketika melihat orang lain dapat kenikmatan harta banyak misalnya, maka kita nggak silau. La tamuddanna ainaka, itu nggak silau. Kalau silau apa? Tamuddanna ainaka. Wow, ya Allah, langsung kita seolah-olah takjub dengan harta mereka. Ketika ada misalnya ini, Ustadz pernah pengalaman sih sama Pak Ali. Habis dari masjid kan jalan tuh menuju kos BB. Nah di kos BB itu yang di dekat apa itu perempatan yang dekat apa warung Malang ya. Warung Malang itu yang Pak Haji Ali itu gitu ya. Di situ terparkir ya, yang pokoknya sebelahnya pasar Kos Bibi lah ya. Ya, terparkir Ferrari gitu. Ketika ini langsung Ustadz, wow gitu kata Pak Ali, foto Ustadz gitu. Enggak kepingin Ustadz begitu. Tapi kalau punya nggak apa-apa. Gitu ya. Nggak kepingin saat itu karena belum di tangan. Kan kita kan nggak bolehnya kan nggak boleh mengangankan apa yang belum di tangan, nggak boleh. Enak ya kalau saya punya, nggak boleh begitu kan itu. Jadi kalau misalnya tat foto tat, nggak mau, tapi kalau nanti sudah di tangan baru oke ya gitu. Gitu. Halo. Ya, Ya, oke. Maka ketika melihat kekayaan, melihat harta dunia, melihat gemerlapnya dunia, maka wala tamutanna ainaka ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayati dunya. Gitu. Apalin ya Bu Natawi dan para santri semua ya.
Hafalin, ini senjata. Itu Insya Allah Allah telah saya menghibur bisa. kita. Sebagaimana sering kita menghibur Mhm. orang lain atau anak kita, misal mimpi buruk, itu cuma bunga tidur, gitu kan ya? Bunga tidur. Nah, kalau kita tiba-tiba Benar. mengangankan yang macam-macam, itu hanya bunga hidup. Betul loh, kalimatnya Zahratul Hayah itu kan artinya bunga hidup. Betul nggak? Berarti kalimat sebelumnya kan nasib, ya? Itu dalam surat An-Nisa 32. Kalimat keduanya Zahratul Hayah, kan itu kata kuncinya. Nah, itu cuma bunga hidup. Ya, gitu ya. Seperti mimpi, itu bunga tidur. Mimpi itu sekejap. Dan kenikmatan dunia itu juga Sekejap. ya, tarfat ain, sekejap mata. Gitu ya. Gitu ya. Maka ketika melihat itu, maka kita nggak usah takjub dengan apa yang mereka miliki, padahal sesungguhnya mereka ya Allah. Maka yang kita lakukan apa? Lakukan adalah warizqu rabbika khair, bahwa kita mengejar sang pemberi rezeki, yaitu kita mengejar Allah. Fafirru ilallah, kita segera berlari menuju Allah. Berlari menuju Allah. Gitu ya. Karena sesungguhnya kalau sudah dapat dari Allah itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yuk kita buka ya. Jadi surat apa tadi? Toha ayat? Toha ayat 131. Ya. Kembali kita buka tafsir Al-Bahar Al-Madid. Tadi siapa tadi penulisnya? Ibnu Ajibah. Ya, Ibnu Ajibah. Jadi begini. Ibnu Ajibah dalam kitab tafsir Al-Bahar Al-Madid menjelaskan surat Toha ayat 131 ini. Beliau mengatakan begini. Apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebenarnya dimaksudkan untuk disampaikan kepada umatnya secara khusus. Jadi sebenarnya apa? Surat ini kan ditujukan, diwahyukan kepada siapa? Rasulullah. Allah mengajukan ayat ini kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Rasulullah. Wasallam. Dan sebenarnya ditujukan khusus untuk siapa? Umatnya. Itu menurut Ibnu Ajibah. Jadi bahasa lainnya menurut Ibnu Ajibah, janganlah tujukan kedua matamu wahai fakir kepada kenikmatan dan kemewahan yang dilimpahkan kepada ahli dunia. Gitu. Misalnya hari ini kita masih fakir gitu ya. Gitu ya. Kalau jenengan masuk fakir nggak sih? Fakir. Enggak lah. Fakir ilmu, kaya harta. Iya. Semua. Masa jenengan bilangnya fakir terus padahal dikasih duit banyak sama Allah. Fakir ilmu, Ustaz. Serasa dibilok-bilokin pertanyaannya, yang fakir enggak? Karena yang kaya Allah, Ustaz. Ya, kalau bahasa Betawi kayak baje aja, pinter ngeles. Tapi alhamdulillah Ustaz, setelah ngaji sama Ustaz, menata hati, adem, lihat apa-apa juga sekarang ya nggak begitu seperti lagi muda gitu Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya alhamdulillah Ustaz, itu nggak ada bayang. Apalagi ada ayat wala tamuddanna ainaika. Itu diapalin loh ya nih ya. Ya Ustaz. Diapalin nanti biar ya Allah gitu kan gitu. Baik, jadi Ibnu Ajibah mengatakan janganlah tujukan kedua matamu wahai fakir kepada kenikmatan dan kemewahan yang dilimpahkan kepada ahli dunia. Ya, jadi kalau ada ahli dunia itu yang dia itu punya segalanya dunia ini, jangan kau tujukan kedua mata kita kepada kenikmatan kemewahan mereka. Kemudian angkat perhatian dan tekadmu dari memperhatikan urusan dunia yang mereka nikmati. Bahasan lihat deh, hentikanlah kekaguman dan ketajubanmu pada kesenangan mereka. Sungguh kesenangan mereka itu adalah kesenangan yang memperdayakan. Jika ada sesiapa di antara kita yang masih kagum takjub dengan kesenangan mereka, ya Allah, apa sih gitu ya, wah bagus sekali tuh bajunya, wah gitu ya,
urusan dunia. Sikap seperti itu kata Ibnu Ajibah adalah sikap yang jahulan, sikap yang bodoh, dan sikap yang menghinakan. Gitu ya. Nah ini ada apa ya? Ada riwayatnya para santri. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Urwah ibnu Jubair. Siapa? Urwah binti Jubair. Urwah ibnu Jubair. Urwah bin Zubair. Zubair itu anaknya Awam. Zubair bin Awam. Awam itu siapa? Istrinya. Mohon maaf, suaminya. Siapa? Siapa yang bibinya Nabi siapa? Yang pada waktu perang Uhud dia ketika melihat saudara laki-lakinya yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib gitu ya. Itu dadanya dibedah sama si Hindun, kemudian jantungnya dikeluarkan dimakan, maka dia marah dia. Maka dia seharusnya berada di barisan di depan, barisan belakang, maka dia langsung naik kuda, mengangkat pedangnya, kemudian mengejar si Hindun. Gitu, siapa itu? Sofia. Sofia ya. Nah, kemudian Nabi berteriak, "Wahai Zubair," gitu. "Cegahlah ibumu." Nah, Zubair ini anaknya Sofia sama Awam ya. Gitu ya. Itu kalau nggak dicegah Nabi, mati itu Hindun. Kenapa coba? Hindun nggak bisa perang. Sofia ahli perang, perempuan ahli perang. Habis itu Hindun. Cuma sama Nabi dicegah. Maksudnya tidak sepatahnya lah kamu lah perempuan maju ke bahasa begitu ya. Maka kembali ke Urwah bin Zubair. Jadi dikisahkan bahwa Urwah bin Zubair ini ketika melihat gaya hidup mewah. Jadi ketika melihat anak-anak bangsawan, melihat orang-orang itu memiliki gaya hidup mewah, maka apa yang dilakukan? Dia langsung cepat-cepat kemana? Lari masuk rumah. Jadi kalau melihat apa? Lihat apa? Dia lagi di jalan, lagi di pasar, lagi di MTR, lagi di bus, lagi di terminal, lagi di mana saja. Ketika melihat segera pulang kau. Nah, Zubair bin apa? Siapa tadi namanya? Urwah bin Zubair ini. Ya, Urwah bin Zubair ini ketika melihat kemewahan di dunia, dia langsung lari pulang ke rumah. Terus ngapain? Buka Quran, kemudian baca wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwaja minhum zahratal hayatid dunya illahir. Gitu. Ini Urwah bin Zubair sudah ngasih contoh. Jadi kalau jenengan lagi di pasar belum selesai belanja masa langsung pulang. Tidak. Ya segera palingkan kedua pandanganmu ke tempat yang lain dan segera baca wala tamuddanna ainaika. Begitu nggih? Paham ya? Sudah biasa, nggak ada yang istimewa. Ya, pokoknya gitu. Ini ada riwayatnya. Jadi kita ngelihat ini ya udah langsung jangan malah dipelototin itu kemewahan. Udah langsung ya Allah. Wow, langsung kita gitu. Takjub gitu ya. Langsung palingkan kedua matamu ke tempat yang lain dan cari tempat yang nyaman kemudian baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna ainaika bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linabtinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Itu ya. Maksud Ustaz ulang-ulang jenengan belum hafal. Jadi tidak hafal loh. Kan kalau di Majalika ini standarnya kan gurunya. Kalau gurunya hafal pasti santrinya hafal. Kan jenengan ketawa sih. Ustadz, tapi insya Allah santrinya Ustadz mas semua. Iyalah. Hebat Masya Allah. Ini Ustadz lihat ini di grup yang ini yang Sabtu pagi ini ya. Alhamdulillah ya. Kelihatan yang istiqomah. Kelihatan yang tidak istiqomah gitu ya, tapi yang istiqomah banyak. Gitu ya.
Alhamdulillah. Jenengan kudu bersyukur kepada Allah kalau jenengan sakit istiqomah loh. Bersyukur bahwa itu berarti bimbingan taufik dari Allah. Jenengan dimudahkan, gitu ya. Baik, gitu ya, kita lanjutkan sedikit ya. Ya, kita lanjutkan ya. Waktunya sudah hampir selesai ya. Jadi Belum, gitu. Ustaz. Belum lulus sih nggak tahu ini. Ya, oke. Kita selesaikan kalau gitu, Bu. Jadi tadi Urwah bin Zubair ketika keluar rumah melihat gaya hidup anak-anak bangsawan, gaya hidup orang-orang, maka dia apa? Dia masuk ke rumah, kemudian membaca ayat wala tamuddanna ainaika, gitu ya. Langsung baca itu. Gitu ya. Gitu nggak? Nah, kemudian ada kemudian nih. Kemudian di kitab yang sama yaitu kitab Tafsir Al-Bahar Al-Madid itu dikisahkan pula kaitannya dengan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Ustaz sering mengatakan siapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi itu? Ulama ahli nasihat. Ulama ahli Nasihat. nasihat, gitu ya. Kan sering Ustaz sampaikan. Salah satu misalnya di kitab apa? Pernah Ustaz sampaikan misalnya di kitab apa? Siyatul Qulub. Nah, di kitab itu ada seorang syekh ya, yang pintar menulis. Kan Yahya bin Mu'ad itu kan ulama yang ahli, pintar menasihati tapi tidak pintar menulis. Kan itu loh. Maka salah satunya ada seorang ulama namanya Syekh Dr. Aid bin Abdul Al-Qarni atau sering disebut dengan Aid Al-Qarni gitu ya. Dia menulis judul sebuah kitab Siyabul Qulub. Di situ dia itu mengungkap banyak sekali ya banyak sekali menuliskan nasihat-nasihat dari Yahya bin Mu'ad. Nah, kemudian di kitab yang lain yaitu kitab Tafsir Al-Bahar Al-Madid ya. Siapa tadi Syekh Ibnu Ajibah juga menuliskan nasihat siapa? Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Nah, dikisahkan ya dalam kitab ini, dalam Tafsir Al-Bahar Al-Madid ini, dikisahkan pada suatu hari Yahya bin Ar-Razi itu berada di sebuah halakoh para ulama. Di sebuah perkumpulan para ulama, kemudian Yahya diminta untuk memberikan nasihat. Untuk memberikan apa? Nasihat. Nah, apa nasihatnya beliau kepada para ulama? Beliau mengatakan, wahai para ulama su. Nah, gitu dia langsung gitu. Su itu apa? Ulama su, ulama yang buruk. Ya. Wahai para ulama su, rumah kalian adalah rumah Haman. Kendaraan kalian adalah kendaraan Korun. Pakaian kalian adalah pakaian Fir'aun. Lalu manakah sunnah Muhammadmu? Nah, itu nasihatnya. Jadi pada waktu itu para terutama ulama su itu cirinya apa? Pakaiannya mewah. Enggak, kalau pada waktu itu cirinya dekat dengan penguasa. Dekat dengan penguasa. Contoh Haman. Haman itu ulama di Mesir. Tapi dia dekat dengan Fir'aun. Korun itu seorang alim. Tapi juga dekat dengan Fir'aun, penguasa. Penguasa. Gitu ya. Maka jadi nanti bisa buka itu ulama su itu apanya, bisa buka referensi di berbagai kitab dan atau penjelasan-penjelasan yang lain gitu ya. Maka Yahya bin Mu'ad mengatakan, wahai para ulama su, rumah kalian adalah rumah Haman, kendaraan kalian adalah kendaraan Korun, pakaian kalian adalah pakaian Fir'aun. Lalu manakah sunnah Muhammadmu? Gitu ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya itu apa ya? Yahya bin Mu'ad ingin memberikan nasihat, kamu itu jangan bermewah-mewahan seperti Haman, seperti Korun dan seperti Fir'aun. Kan ini kan ini tiga ini apa? Jangan tahu nggak tiga ini menunjukkan apa? Kalau Fir'aun menunjukkan penguasa. Korun menunjukkan pengusaha.
Usaha, dia kan usaha banyak. Kalau Haman menunjukkan siapa? Ahli tata negara, teknokrat kalau bahasanya. Gitu. Jadi kalau misalnya kan kalau kemudian kan ada penjelasan nanti ya di hari-hari, di tahun-tahun, di zaman-zaman berikutnya nanti ada Haman-Haman baru, ada Koron-Koron baru, ada Fir'aun-Fir'aun Baru. Baru. gitu. Seperti Ya, maka sekarang, ketika Ustaz. ya kenapa? Seperti Sekarang sekarang yang lagi katanya. dijalani Seperti di sekarang Indonesia. ya, ya sekarang udah jelas gitu ya. Nah, deh. Maka ada pertanyaan dari Yahya, lalu manakah sunnah Muhammadmu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi maka kita jangan bahasanya apa? Jangan takjub, jangan kagum, silau terhadap apa? Kenikmatan dan kemewahan yang Allah limpahkan kepada ahli dunia, karena sesungguhnya kita adalah ahlul akhirah. Harus tegas. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada loh anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Kita pengen jadi anak apa? Akhirat. Anak Akhirat. Anak akhirat. Gitu kan ya? Kita tidak ingin menjadi anak-anak dunia yang kemudian akan memperdayakan, tapi kita ingin menjadi anak akhirat yang membahayakan. membahagiakan. Membahagiakan. Ya, membahagiakan. Jadi gitu ya. Baik, itu hadirin yang dimuliakan Allah. Dan terakhir, ya. Kalau tadi dalilnya sudah ada dua apa? Dalil. Dua surat ya, dalil. Ini loh terkait dengan perbuatan ridha yang keempat ada dua dalil ya. Nah sekarang kita kata kalau dalil Quran, sekarang dalil sunnah atau hadis. Nah ada sebuah hadis. Hadis ini tertuang dalam kitab Al-Hayat As-Sahabah. Apa kitabnya? As-Sahabah. Sahabah. Ini kalau diterjemahkan bebas, kehidupan para sahabat, gitu ya. Pola hidup para sahabat. Bagaimana hidupnya para sahabat? Kehidupan mereka kayak apa? Gitu di kitab ini. Al-Hayat As-Sahabah. Nah dalam kitab ini ada sebuah hadis dari Ali ya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Jadi Rasulullah itu bertanya kepada siapa? Ali. Ya Ali, apakah aku memberimu 5.000 ekor kambing ataukah ku ajari 5 kalimat yang akan menyelamatkan agama dan duniamu? Jadi Ali ini diberikan penawaran. Ali, aku memberimu nih, pilihlah. Kau pengen aku beri 5.000 ekor kambing atau kamu ku ajari 5 kalimat? Pengen 5.000 ekor kambing atau 5 kalimat yang akan menyelamatkan agama dan duniamu? Jadi kan pilih yang mana? Kalimat. Bener. Ustaz nggak percaya. Coba kita hitung dulu, kita hitung 5.000 ekor kambing ya. Sekarang kalau kambing yang bagus misalnya 5,4 6 juta gitu ya. Anggap aja 6 juta biar gampang hitungnya ya. 6 juta. Itu yang bagus sekali besar. 6 juta 6 kali 5.000 berapa? Nah itu kambingnya nggak boleh dijual loh Ustaz. Ngerawat nggak bisa. Kalimatnya saja. Sebentar, ini kan orang kalau ingin menjawab pasti hitung-hitungan loh. Pilih yang mana nih ya? Misalnya, coba kita lihat 5.000 kali 6 juta berapa tadi? 33 miliar. 5.000 kali 6 juta. Berarti berapa? 30 miliar. Banyak apa sedikit itu? Banyak. Nah, kalau jenengan punya harta itu, kemudian jangan mau bikin masjid yang bagus, misalnya satu masjidnya RAB-nya ya, anggarannya 500 juta, jenengan bisa bikin berapa? 60 masjid
Indonesia. Banyak apa sedikit nih, 5.000 ekor kambing. Banyak Ustaz. Iya. Jadi Ali itu dikasih tawaran. Ali, kamu pengen tak kasih apa? Kamu pengen 5.000 ekor kambing atau ku ajari 5 kalimat yang akan menyelamatkan agama dan duniamu? Jangan pilih mana tadi? 5 kalimat. 5 kalimat Ustaz. Oh, kirain milih 5.000 ekor kambing dan 5 kalimat, kirain gitu. Ya, Ustaz, 5 Yang kan kalimat. kebiasaannya begitu. Sekarang enggak. Kenikmatan ya gitu. Sekarang udah insaf, Pak, ya. Sekarang udah insaf. Males mengembala, Ustadz. Wah, Betul. nggak usah dikembala kok, kan sudah akan ada karyawan, gimana sih? Membayari karyawan juga. Pokoknya tetap 5 Ustaz, 5 kalimat. Nggak Oh, bisa gitu. diganggu-gugat. Oke, baik. Bener Nah, nih. ketika ditawari itu, Ali menjawab. Gimana jawaban Ali? Begini jawabannya Ali. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 5.000 ekor kambing itu bagiku sangat banyak. Diulang gitu. Tapi ini masih komal ya. Ya, Ustaz. Masih komal ya. Walaupun jalan sudah bisa nebak, tapi kalimatnya begini. Tetapi ya Rasulullah, aku memilih ajari kalimat itu. Begitu. Makanya kenapa ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ya. 8-nya adalah miliarder. 1-nya adalah karyawan, yaitu siapa? Bilal bin Rabah. 1 lagi ulama. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali itu ulama? Karena Rasulullah ngendika, akulah rumah ilmu. Dan pintunya adalah Ali. Nah, itu hadisnya. Ya gitu ya. Maka ketika ditawari, kamu pengen 5.000 ekor kambing atau ku ajari 5 kalimat yang menyelamatkan agama dan duniamu? Ali menjawab, wahai Rasulullah, 5.000 ekor kambing sangat banyak. Tetapi aku memilih ajari kalimat itu. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Karena waktunya udah habis, cukup dulu ya. Ya, Ustaz, tanggung Ustaz. Apa yang tanggung? Sapu depan. Iya. Maksudnya jenengan pengen tahu 5 kalimat itu apa? Iya, Ustaz, tanggung. Oh ya sudah. Ini langsung terjemahannya aja ya. Jenengan langsung Mbak nanti. Nabi mengatakan Kau suruh ucapkanlah gitu ya. Ucapkanlah. Jadi suruh berarti kalau diucapkan berarti apa? Menjadi zikir dan doa. Apa itu? Pertama, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ini kalimat pertama. Ayo ini ya diingat ya. Kalimat pertama apa? Ya Allah, Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Yang kedua, luaskanlah penciptaanku. Luaskanlah penciptaanku ya. Kalau maksudnya apa? Kalau kita jadikan apalagi atau jadi perempuan ya, bagaimana keberadaan kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan itu bisa bermanfaat dan memberikan maslahat, itu namanya luaskanlah itu. Yang ketiga, perbaikilah pekerjaanku. Berarti apa? Perbaikilah amalku. Bisa ulang. Yang pertama, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Yang kedua, luaskanlah penciptaanku. Yang ketiga, perbaikilah pekerjaanku atau amalku. Yang keempat, jadikan aku puas dengan rezeki darimu. Puas itu bahasa lainnya apa? Ridho. Jadikanlah aku ridho dengan rezeki darimu. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan arahkan hatiku kepada sesuatu yang telah engkau jauhkan dariku. Nah ini, jangan arahkan hatiku kepada sesuatu yang telah engkau jauhkan dariku. Berarti apa? Kita tidak mengangan-angankan kepada apa yang luput dari diri kita. Kita tidak mengangan-angankan sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Nah, jadi 5 itu silakan sering dibaca-baca menjadi doa harian kita ya. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup yang banyak kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin.
Wallahu ta'ala alam, mungkin demikian pelajaran kita pagi ini. Semoga banyak hikmah dan pelajaran berharga untuk hidup lebih baik. Amin. 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 Allahumma amin. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz panjang umur sehat. Terima kasih ilmunya Ustaz. Amin. Amin wa iyyakum ya.